Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Akbar Anam, NPI 1411202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu pembangunan garasi mobil. Dengan ukuran 4,5 meter ditambah 5,2 meter dengan lebar 5 meter, di mana proyek pembangunan ini berlokasikan di Desa Kumantar, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Pada gambar ini terdapat denah dari pembangunan garasi mobil, di mana panjangnya 450 cm dan lebarnya 500 cm. Kenapa denah tersebut miring? Dikarenakan lahannya berbentuk tidak renjang. Ini adalah model dari garasi tersebut dengan tinggi bangunan 3 meter dan tinggi pintu garasi 2 meter dan lebarnya yaitu 3 meter. Ini adalah dokumentasi dari proyek tersebut, di mana pada gambar pertama adalah proses penggalian lahan, kemudian gambar sampingnya yaitu proses peletakan bata besar. Dan gambar ketiga itu proses penyemainan bata besar dan juga pemasangan kerangka pondasi. Gambar sampingnya adalah proses pengecoran, gambar kelima adalah proses pemasangan bata ringan, dan gambar di sampingnya adalah pemasangan kolom cor. Gambar ini adalah proses pemasangan atap menggunakan galvalum. Bentuk WBS-nya seperti ini, di mana proses pembuatan garasi terdiri dari persiapan, kemudian pengukuran lahan, penggalian tanah, dan pembuatan pondasi. Di mana pembuatan pondasi ini terdiri dari peletakan bata besar, penyemainan bata besar, pembuatan kerangka, pemasangan kerangka, kemudian dilakukan pengecoran, setelah itu melakukan pengurupan. Setelah pondasi selesai, dilanjutkan dengan pembuatan tembok yang terdiri dari pemasangan bata ringan, pembuatan kolom cor, pemasangan kolom cor, kemudian dilakukan pengecoran. Setelah pembuatan tembok dilanjutkan dengan pemasangan atap yang terdiri dari pemasangan kerangka, kemudian pemasangan atap galvalum. Setelah selesai, aktivitas selanjutnya yaitu melapisi tembok dengan semen, kemudian pemasangan keramik, dan yang terakhir adalah melakukan pengecatan. Untuk OBS-nya adalah pengukuran lahan diserahkan kepada tukang satu yang terdiri dari 3 orang, 3 tukang dan 1 kuli. Kemudian untuk aktivitas penggalian tanah, peletakan bata besar dan penyemainan bata besar diserahkan kepada tukang 2 yang terdiri dari 5 orang, 3 tukang dan 2 kuli. Pada pembuatan kerangka besi dan pemasangan kerangka diserahkan kepada tukang 1. Begitupun seterusnya seperti pada gambar berikut. Untuk networking atau aktivitas, terdapat 18 aktivitas seperti pada tabel berikut. Gambar ini adalah aktivitas dalam bentuk AON. Berikut adalah green chart yang seperti pada tabel berikut. Sehingga total durasi pembangunan garasi membutuhkan waktu 7 hari.
Dan lintasan kritis tersebut seperti pada gambar, yang dimana semua aktivitas tersebut adalah lintasan kritis. Dikarenakan proyek ini paralel, yang dimana banyak aktivitas yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. Kemudian ini adalah laporan biaya pembangunan garasi. Yang dimana total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan garasi sebesar 15.477.000. Ini adalah resource constraint yang dimana jumlah pekerja yang tersedia sebanyak 8 orang. Pada hari pertama terdapat pergeseran penjadwalan pada aktivitas D sampai I, yang dimana terjadi overload sehingga aktivitas D sampai I digeser dan dilakukan seterusnya sampai aktivitas tersebut tidak ada pekerjaan yang overload. Sehingga kesimpulannya dari riset ini adalah waktu proyek pembangunan tersebut membutuhkan waktu 11 hari. Ini adalah tabel CPM. Untuk mencari nilai varian dibutuhkan waktu asli, waktu optimis, dan waktu pesimis. Kemudian digunakan rumus dalam kurung B dikurangi A dibagi 6 untuk kurung, kemudian dikuadratkan untuk mencari peluang waktu yang diharapkan agar pembangunan garasi tersebut membutuhkan waktu selama 6 hari. Untuk mencari varian proyek adalah sigma varian proyek. Karena proyek tersebut semuanya lintasan kritis, sehingga kita jumlahkan semua varian pada tabel sebelumnya. Dan didapatkan nilai varian proyek sebesar 0,559. Dilanjutkan mencari standar deviasi dengan rumus akar varian proyek. Didapatkan nilai 0,748. Kemudian dilanjutkan mencari nilai Z dengan rumus TS. Waktu yang diharapkan dikurangi TE, waktu asli, dibagi dengan standar deviasi. Sehingga didapatkan nilai Z sebesar min 2,67. Dengan tabel distribusi normal, didapatkan peluang 0,0038 dalam persentase yaitu 0,38%. Percepatan proyek. Pada tabel ini didapatkan aktivitas yang bisa dipercepat, yaitu aktivitas P. Dengan durasi 2 hari, dipercepat menjadi 1 hari dengan penambahan 1 pekerja dengan biaya 100.000. Hingga dihitung waktu akselerasi adalah waktu normal dikurangi waktu akselerasi. 2 dikurangi 1 yaitu 1 hari. Total waktu proyek setelah akselerasi yaitu waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi yang digunakan. Waktu akselerasi yang digunakan adalah 1 dan waktu proyek awal adalah 7 hari menjadi 6 hari. Biaya tambahan yaitu biaya akselerasi per hari dikali waktu yang digunakan. Jadi 100.000 dikali 1 yaitu 100. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash berhenti. Dengan total biaya tambahan sebesar
100.000. Dan ini adalah pengerjaan proyek pembangunan garasi menggunakan aplikasi Microsoft Project, yang dimana proyek tersebut sama dengan screenshot sebelumnya yang dikerjakan secara manual. Semua aktivitas pada proyek tersebut semuanya adalah lintasan kritis dan total durasi proyek adalah 7 hari. Ini adalah Microsoft Project setelah crashing, di mana waktu project setelah crashing adalah 6 hari. Dan semua aktivitasnya adalah lintasan kritis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.